Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku Request, di mana saya Deku seperti biasa akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, serta mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Nah, kita masih berada pada tajuk Web 2.0 series, dan seri ini bercerita tentang aplikasi-aplikasi yang dikelompokkan dalam Web 2.0 yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Kita masih berada dalam diskusi tentang Socrative. Dalam video ketiga ini, saya akan mencoba untuk menunjukkan satu mode lagi dari penggunaan Socrative, ya, yang mungkin bisa kita label sebagai self-paced. Jadi, kalau pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa Socrative Quiz itu bisa digunakan atas monitoring dari teacher, ya. Jadi teacher yang mengontrol sebuah kuis, jadi dia akan menetapkan kapan dibuka, kapan ditutup. Tetapi mode klasiknya pertama yang kita tampilkan itu memang jawaban harus sekuensial, jadi harus dijawab satu persatu pada periode yang ditetapkan. Nah, terkadang kita ingin memberikan kuis ini mungkin bukan untuk semata-mata untuk mengumpulkan nilai, tetapi lebih kepada ingin memberikan kegiatan belajar di luar kelas, contohnya misalnya, sehingga mereka dapat mengerjakannya kapan saja, di mana saja, ya. Nah, ini konsep ini kita sebut sebagai self-paced, dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan Socrative. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita tonton tutorial berikut. Baik, saya sudah berada di layar Kahoot sebagai teacher. Mari kita lihat di sini ada kuis yang sudah siap, ya. Kita pindah dulu ke menu launch sebelah kiri atas, kemudian kita pilih kuis, kemudian kita pilih kuis 1 yang sudah kita buat kemarin. Nah, ini delivery methodnya kemarin kita buat instant feedback. Nah, ini kita bisa pindahkan namanya open navigation, ya. Jadi ini tadi yang saya bilang konsepnya sebagai self-paced, ya. Jadi siswa nanti bisa menjawab sesuai dengan waktu mereka, ya. Jadi kita tinggal monitor saja. Nah, untuk ini kita coba dulu. Saya akan setting kembali required names, ya, shuffle question, ya, shuffle answer, ya. Feedbacknya tidak kita hidupkan, memang otomatis dia mati kalau di dalam open navigation, karena tentu saja siswa tidak bisa, dalam tanda kutip, ya, mengerti jawabannya apa tadi, ya. Misalnya dia bisa mengerjakan saja dulu, tapi untuk jawabannya mungkin tidak bisa ditampilkan, ya. Tapi final score-nya bisa kita tampilkan, bisa kita hidupkan. Ini. Kemudian kita klik launch, ya. Maka activity-nya akan siap. Oh ya, dan mungkin untuk penjelasan sedikit, dalam video sebelumnya kalau saya lupa, ya, harusnya ada, tetapi untuk siswa join dia harus menggunakan namanya room name, gitu, ya. Nah, room name-nya ini nanti akan disediakan oleh Socrative, oke, dan dia akan aktif pada satu waktu, dan kalau kita hidupkan kembali dia harus dimatikan. Nah, ini beda antara yang free dengan yang premium. Yang premium kita bisa mengaktifkan 5 kelas sekaligus, sedangkan di yang gratis hanya satu kelas. Jadi kelas ini memang satu-satunya kita bisa hidupkan. Kalau mau kita buka yang baru, maka kita harus finish dulu yang di tombol atas. Nah, ini sedikit penjelasan kalau saya lupa. Oke, saya akan tampilkan versi studentnya sebentar. Saya ini dulu, ya. Tampilkan berbeda. Oke, kita pakai, ya, sebentar. Saya akan siapkan dulu 2 layar sekaligus. Satu sebagai teacher, satu sebagai student. Ini. Supaya Anda nanti bisa mendapatkan gambaran. Oh ya, kita sudah siap. Saya akan pindahkan dulu layar. Oke, sudah. Oke, nah, kembali saya coba. Kita akan masuk Socrative sebagai student. Socrative, kemudian student login. Oke, nah ini kita masukkan room name seperti yang ditampilkan atau diberikan oleh teacher, ya. Jadi caranya bisa kita share, atau kalau dia real time di kelas itu bisa bisa dilakukan dengan menunjukkan ini room name-nya. Oke, kita klik Dedi sudah masuk.
ya. Nah, di sini saya akan memiliki daftar pertanyaan seperti yang karena ini kan kita ulang lagi ya. Cooking in the kitchen, oke, kita lanjut. Ini pertanyaan pertama. Kemudian kita bisa, sebentar, kayaknya saya harus kecilin sedikit ini. Oke. Ya, ada tombol majunya ya untuk pertanyaan berikutnya. To create quizzes, ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. How do you? Saya jawab salah saja di sini untuk contoh ya. Kemudian yang terakhirnya 4-nya saya. Oke, kita jawab betul saja. Oke, selesai. Nah, maka student harus mengklik finish quiz. Nah, saya tidak terlalu ingat, tetapi memang kalau tidak salah, Socrative ini tidak punya timer. Jadi timernya itu harus dikendalikan oleh teacher. Tapi nanti kita akan eksplorasi lebih jauh ya. Kita selesaikan aja dulu di sini. Kemudian kita klik finish. Are you sure? Yes. Kita klik yes. Oke, kita tutup layar teachernya, kemudian kita hidupkan layar studentnya, kita hidupkan teacher. Nah, maka saya punya satu data tentang jawaban anak ini yang dia kerjakan di rumah. Oke, nah ini langkah-langkahnya sederhana sekali ya, tetapi lagi-lagi itu ya, saya baru teringat ternyata memang Socrative ini tidak punya timer gitu ya, jadi memang harus kita yang menentukan. Jadi kalau self paced itu artinya mungkin ya 2 hari ya, saya tunggu 2 hari, silakan jawab kapan aja, mau Senin mau Selasa boleh, pokoknya 2 hari, hari Rabu nggak boleh lagi, mungkin seperti itu kurang lebih ya. Oke, nah yang terakhir yang tadi saya lupa tunjukkan dalam video sebelumnya adalah kita harus klik finish activity ya. Dengan finish activity ini maka dipastikan bahwa room name-nya itu tidak bisa digunakan. Jadi kalau nanti Anda menggunakan room name yang saya tunjukkan tadi, itu tidak bisa dilakukan karena memang belum live ya. Jadi dia harus diaktifkan dulu. Oke. Nah, ini video saya ya relatif singkat ya. Oke. Untuk menjelaskan tentang mode yang self-paced tadi, yang open navigation tadi. Baik, kita sudah sampai di ujung dalam video ini. Yang terakhir nanti dalam video part 4 saya akan mencoba untuk menjelaskan gamifikasi pada Socrative ya. Quiz tadi saja sudah cukup menantang ya, memotivasi. Kita akan buat dia lebih termotivasi lagi dengan satu game ala Socrative. Bagaimana? Untuk itu tonton video saya berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan. Kita bertemu kembali dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.